Balik lagi di Overthink Love. The solution of your Ya, balik lagi sama gimana Bang? Balik lagi sama Salsa dan Carlos. balik di sore hari yang cerah ini. Cerah banget nih. Cerah banget sih. Biasanya hujan gak sih? Biasanya hujan. Biasanya hujan Episode Depok. awal tuh mendung terus. Ya, anjir weekend kemarin juga sore-sore gini hujan. Kok jadi curhat lagi? Oke. Di episode kali ini kita mau ngomongin apa? Tentang insecurity dalam suatu hubungan. Satu hubungan ya, entah itu dia baru mau PDKT atau udah pas pacaran, kayak gitu sih. Kita kayaknya mungkin lebih enak lagi. Lebih enak lagi kalau ngomonginnya sama bintang tamu kita satu Wih, ini. gokil. Langsung aja sih, nggak usah Langsung lama-lama. aja kita panggilkan special guest kita hari ini. Ini dia. Daryl, tolong. Drum roll please. Nah, Nah, ini dia bintang bintang tamu. tamu kita. Mungkin langsung bisa dikenalin aja. Langsung aja. Kenalin, nama aku Ajeng Safitri Pratiwi dari cabang Karawaci, jurusan akuntansi. Bintang akuntansi. Angkatan Angkatan 2021. NPM. Nama orang tua? Lengkap banget ya. Nomor telepon. Karawaci alamat. cuy, gokil. Jauh-jauh loh dari Karawaci ke Depok. Parah. Tepuk tangan buat Carlos. Respect. Jadi gini, kita Nih, kita mau ngobrol. ngobrol-ngobrol tentang insecurity. Tapi kali ini insecurity-nya bukan tentang diri kita, cuman Lebih insecurity ke hubungan ya? yang karena suatu hubungan. Iya. Kalau lu sendiri? Lu sendiri nih, pertanyaan pertama gitu ya. Apa yang membuat lo insecure ketika lu ada dalam satu hubungan? Lu kayaknya cowoknya insecure sama dia nggak sih? Iya. Iya kayaknya. Ya, makanya kita tanya nih, kita Bercanda. tanya. Oke, jadi kalau misalnya aku tuh insecure-nya kalau masalah apa namanya kayak ekonomi, harta yang kayak gitu-gitu. Maksudnya kadang kalau misalnya dideketin sama orang yang langsung profilnya udah kelihatan nih, udah yang kayak kelihatan banget kan. Kalau itu malah kayak misalnya dianya kayak ngechatin terus atau DM terus kayak mana aku cabut malah. Nggak suka. Jadi aku nih udah yang kayak aduh minder kayak takutnya kan kalau di Indonesia kan selalu apa ya? Stereotipnya gitu. Iya, Stigmanya. Stigmanya kayak ngeliat itu kayak ke keluarga atau gimana. Padahal kalau aku sendiri tipe orang yang kalau misalnya ngelihat pasangan tuh satu orang gitu loh, nggak bawa keluarganya. Karena menurut aku kalau misalnya pun dia memang dari keluarga yang berada, itu kan keluarganya belum tentu dia kan. Yang kayak Setuju banget, gua setuju keluarganya banget. ya, bapaknya, Gua setuju bukan banget. dianya. Kayak ibunya yang punya usahanya bapaknya ibunya bukan orangnya. Jadi kalau misalnya masalah insecure ya itu cuma kan kadang cowok mandang cewek juga kan sekarang udah 2021 kan ya gitu Iya, ya. Bener banget. Berarti strata sosial ya. Bisa Iya. dibilang strata sosial sih. Tapi yang bisa ngebentengin aku karena aku tipe orang yang aku harus punya prinsip, aku harus punya value-nya sendiri untuk menjaga aku dari hal-hal yang gak mau diinginkan. Maksudnya aku kan perempuan, aku tuh nggak mau aku diinjak. Oh. Seperti itu. Jadi harga diri lah. iya, ya. harga diri. Jadi aku juga harus punya berpendidikan, aku juga harus punya pemikiran yang ini, dan aku juga harus mengkotak-kotakan, bukannya mengkotak-kotakan ya, mempunyai lingkungannya untuk apa ya, untuk menjaga aku gitu loh, secara tidak langsung. Iya. Padahal kan cowoknya kayaknya insecure sama dia. Tapi punya pacar nggak? Enggak, Waduh. aku lagi dekat sama orang cuma udah 6 bulan nggak jadi-jadian. Oh, Jadi gitu. Gue setuju banget sama dia. apa tuh setuju Maksudnya tuh, doang. Cewek tuh kalau misal masalah strata sosial tuh, kalau yang selalu diajarin nyokap gue tuh jadi aja cewek yang independen, mandiri gitu. Ya yang punya harga diri lah gitu. Betul. Biar nggak diinjek-injek. Karena kan biasanya bukan cowok doang sih, semua manusia gitu nggak sih? Iya. Kalau misalnya dia ngerasa dirinya lebih tinggi, Lebih tinggi pasti di dalam satu kayak hubungan apalagi kan. punya kecenderungan untuk mungkin nggak secara sadar ya, tapi kadang secara nggak sadar tuh kita kayak merendahkan gitu. Tapi itu biasanya nggak sadar gitu loh. Iya. Soalnya makanya kalau misalnya dalam agama gue nih, enggak, ini intermezzo. Enggak, beneran ini kayak kalau dalam agama gue tuh makanya disunahkan jadi kayak Ya, tapi nggak Islami, apa-apa, tapi nggak iya kan, disunahkan Bagus. si apa namanya status suaminya ini kalau bisa setara gitu sama istri.
biar selaras. Iya, biar seimbang. Kalau ibaratnya kalau sepatu nih kan nggak ada tuh yang sepatunya naik sebelah. Oh iya benar. Kan gak enak kan jalan. Iya. Harus seimbang. Iya. Kalau beda warna masih oke. Iya, Iya, jalan. betul. Asal jangan hilang semua. Asal jangan beda ukuran. Iya. Gue setuju. Sama gue juga setuju pas dia bilang kayak ngelihat orang tuh yang personal. Itu menurut gue jadi apa ya, suatu hal kalau misalnya dari gue ya, jadi nggak insecure sih. Misalnya nih dia jadi apa, dari orang kaya nih, misalnya lebih kaya dari gue lah, tapi yang gue lihat ya dianya, bukan keluarganya. Tapi kalau memang dia lebih kaya juga gimana? Nah baru itu Bu. Kadang kan malah justru banyak, misalnya ya apa tentang ibu bapaknya kaya, dianya tuh jadi mas-masan. Iya. Jadi yang kayak ngandelin orang tuanya banget, karena aku berpengalaman banget sama apa punya Cowok-cowok pasangan kayak yang gitu. kayak gitu. Oh. Dan menurut aku kayak aduh kayaknya gue nggak bisa banget nih sama orang yang kayak gitu, karena benar-benar ngandelin kayak apa sih, aku sama dia tuh apa jaraknya jauh banget, tapi malah justru bisa dibilang tuh yang dewasa tuh akunya justru. Jadi gak tahu ya, karena mungkin Karena dia biasa kebiasaannya, dimanjain sama Makanya sih kayak gitu. Bener-bener. Makanya gue setuju banget. Ketika kita melihat seseorang, jangan takut kalau dia kaya. Kecuali kalau emang dia yang kaya ya. Iya. Pengusaha Iya, atau segala iya. macem, bandar Kayaknya emang minyak. kaya gitu. juga gitu. Cuman kalau emang dari keluarganya, bahkan justru kita yang harus ngeliat sifatnya di situ. Biasanya kelihatan tuh dia, kalau misalnya keluarga yang kaya, dia baik apa enggak nih. iya. Karena kalau baik tuh biasanya dia yang emang nggak ngandelin keluarganya, kayak gitu. Menurut gua sih kayak gitu. Tapi lu pernah nggak punya pacar atau mantan yang ngungkit-ngungkit tentang masalah fisik lu? Oh yang kemarin juga iya. Masalah Iya. fisik? Iya. Ngungkitnya Jadi kayak gimana? bukan apa ya, masalahnya tuh bener-bener yang kayak aku salah pakai baju aja kayak bener-bener serius? Iya, bener. Dia tuh maunya yang kayak Tertutup. bukan. Terbalik. maksudnya Ternyata kebalik, bajunya kebalik lagi. maksudnya enggak kan lu bilang kan maksudnya lu bilang tertutup, apakah kebalikannya maksudnya pengen terbuka gitu Tapi maksud- tetap kebalik. Iya, ngerti. Iya. Kalau masalah pakaian terbuka atau enggak, orangnya bebas. Terserah aku, cuma maksudnya lu tuh harus yang kayak Style-nya. perfeksionis banget harus menurut dia perfect lah. gitu. Iya, jadi apa? Jadi kalau misalnya salah kostum sedikit, apa sih pakai baju ini kayak gini kayak Membatasi. aku aja kan nggak pernah ngomentarin itu karena Penampilan. sensitif pasti. Iya benar. Sensitif banget kan kalau misalnya masalah penampilan. Jadi kalau misalnya emang nggak mau nerima dari awal karena penampilannya, nggak usah deh, Mending daripada Ribet, nuntut iya. kayak gitu. Tapi ini mantan, ngomongin mantan. Iya, Yang yang terakhir. baru. Oh, Oh, yang yang terakhir, baru yang putus, terakhir. Iya, terakhir. Karena emang sensitif sih. Enggak, Buat cowok-cowok. Kayak emang seganteng apa gitu. Gue sorry nih. Kayak gue kesel aja gitu sama orang Dia nggak tahu ya udah berapa jam gitu depan kaca iya buat kan. kayak Masa sama siapapun sih yang nampilin kepedeannya. suka komentarin penampilan orang tuh kayak emang secakep apa, kalaupun lu cakep emang punya hak apa untuk komentar tentang penampilan orang gitu. Kecuali kalau orang itu yang nanya, Iya, gue bagus nggak pakai baju iya. ini? Iya. Kadang kita juga pengen dikritik kan. Betul. Apa bagus gak sih kayak gitu. Nanya Cuma kalau opini. terlalu keseringan, terlalu Kayak perharian, malah nggak tiap- nyaman. Iya, malah kayak apa sih? Sih, Itu dia bukan ngasih saran atau kritik jatuhnya, kayak pengen menjatuhkan aja nggak sih? Bener. Iya kan? Berarti gitu. Berarti pernah lah ya. Pernah. Dan lu cara ininya gimana tuh? Cara apanya tuh? Cara buat ibaratnya kan pasti kesel dong atau nggak langsung gambut apa segala macem. Ada cara buat apa sih ngatasinnya nggak? Ngatasin untuk Ngatasin Atau langsung lu nggak atau langsung lu insecure bilang gitu. ke dia gitu kayak, ya lu jangan ini penampilan sih. iya. aku orang kalau lagi Bener. marah kesel ya dipendem sih. Kayak tapi itu nggak bagus sih, jadi itu jadinya bom waktu. Iya benar. Sekolahnya meledak pecah banget. Sekalinya iya benar, pecah banget. Kalau gue juga gitu kayak gitu. Mendem. Gue mirip. Enggak dong. Nah, kalau tapi lu pernah dibandingin sama cowok lain? Cewek lain maksudnya? Maksudnya iya, dalam segi apapun gitu, penampilan atau apalah gitu, pernah nggak dibandingin? Entah sama siapapun itu ya, maksudnya entah sama mantan lu atau sama Maksudnya sama mantannya keluarga. dia. Pernah dibandingin sama cewek lain nggak? Oh iya.
kalau misalnya dibandingin bukan ke apa kayak lawan jenis gitu, maksudnya bukan sih, tapi lebih ke keluarga. Aku juga insecure sama keluarga, jadi tuh keluarga papa aku bener-bener yang kayak apa, itu harus berpendidikan yang terlalu apa sih? Ya ngerti-ngerti di Indonesia lah. Iya di Indonesia lah, standarnya begitu kan. Indonesia. Iya, jadi prosesnya tuh selalu disamain, sedangkan keluarga aku sama keluarganya apa nih ya, aku istilahnya kakaknya papa, ya kan pastinya beda kan, ajarannya juga beda segala macam. Kalau misalnya prosesnya sama, hasilnya mungkin beda, akunya malah ngedown, itu mungkin boleh disandingkan. Iya. Kalau misalnya udah beda dari awal, menurut aku nggak usah gitu. Karena setiap orang prosesnya beda-beda. Beda-beda, iya. Kita nggak bisa nyamain cuy setiap orang Bener. proses. Tapi itu sakit banget sih kalau udah dibandingin sama Iya. Keluarga ya? Sama- Tapi kalau sama mantan berarti nggak pernah sebelumnya. mungkin di luar iya kayak cuman kalau Oh nggak secara- pas nggak malu nggak enggak ya? iya Oh iya. mungkin secara perlakuan atau gimana kan kelihatan ada Bener-bener. Gue pernahnya ngebanding, bercanda. Gue juga pernah dibandingin sih Sama mantan lo. mantan. Jadi gue punya mantan. Mantan gue punya mantan nih. Oh, Gue dibandingin sama mantan dibandingin, itu iya, ya. iya. Iya. Oh mantan gue lebih ini lebih itu, Iya, gitu. wah itu nyebelin banget sih. Iya sih. Kalau misalnya nggak bisa move on bilang gitu ya. Iya. anjir, Ngapain lo sama gue? Jadi ada dua hal yang gue dapet. Pertama dibandingin, kan dibandingin pasti gak enak dong. Iya. Kedua kayak, kok lu masih kayak mantan lu kan? Kayak gitu. Iyalah. Mending kalau nggak usah kalau nggak bisa nerima dari awal beneran Nggak ngomong usah. itu Iya. nggak usah sekalian menjalani Iya. setengah-setengah. Iya benar. Bilangnya Nah, pas sudah di jalan. Menurut gue harusnya itu pas lagi di PDKT. Kayak gitu tuh, tentang pengenalan gitu tuh. Tapi- Jadi nggak usah sebelum, nggak usah. Kalau misalnya pas emang PDKT-nya emang nggak masuk ya udah nggak usah pacaran. Iya. Gitu. Tapi kebanyakan orang kan PDKT emang nggak pengen nunjukin sisi buruk. Salahnya di situ kan. Salahnya di situ. Soalnya kalau misalnya nunjukin sisi buruk duluan, keburu ilfeel orang. Ya entah sih, kalau menurut Gua gua lebih ke- jadi kayak sensitif nggak sih? Soalnya kan belum terlalu kenal nih. Gue lebih ke bukan nunjukin sisi buruk tapi apa adanya aja. Apa adanya. Rata-rata cowok kayak gitu sih. Nah, Apa kebanyakan. adanya. Iya. Hmm. Jadi Kalau kayak cewek yang udah. lebih jaga Nah, cewek yang jaim tuh. Masa sih? Iya. Enggak kan kebanyakan. Iya kebanyakan. Soalnya gue yang udah langsung ya udah lu mau sama gue juga. Kalau misalnya mau ya udah mau. Kalau misalnya enggak ya udah enggak. Yang nothing tulus dari awal gitu loh. Jadi gue ya gue bodo amat. Nunjukin apa yang gue, tapi emang pasti nggak selalu langsung nunjukin keburukan kayak ngupil masa Ya, gitu kan enggak dong. Enggak first date Iya, lah. masa kentut gitu kan aneh kan. Iya itu jadi ilfeel sih kayak. Maksudnya iya gue ngerti lu apa adanya tapi nggak begitu juga. Berarti lu kalau menurut lu cara nanggepin misalnya ada yang ngebandingin sama orang lain gitu gimana menurut lu? Cara ngadepinnya, cara ngatasinnya. Aku tinggalin sih. Wah, sedem. Betul. Aku tinggalin aja daripada pusing. Jadi mana sekalian ditunjukin gitu loh. Kayak ya udah maksudnya. Tapi alhamdulillahnya dari yang kemarin-kemarin itu justru apa namanya Bikin- mantan aku malah yang apa ngechat aku lagi gitu loh kayak apa ya ngehubungin lah hubungin balik gitu. Alhamdulillah. Oh iya, dicat balik sama jadinya mantan. kan apa ya aku yang tadinya insecure maksudnya Oh. karena aku nunjukin ya udah Kalau nggak mau ya udah nggak usah. ya udah Tapi akhirnya malah dia yang balik lagi. iya dan menurut aku kalau misalnya kayak gitu aku udah nggak bisa terima sih Sudah Walaupun salah di dia- awal ya. Iya. udah karena Salah di awal. Karena apa? Karena 4 menit lagi. Bercanda Rel. Karena apa? Dipaksa karena apa? Bercanda. Berarti tanpa sadar si mantan ini tuh kayak yang menerima. Sebelumnya mungkin kayak emang yang nggak terima sih. Mungkin belum bisa nerima. Bukan, belum bisa nerima akhirnya pas ditinggalin baru kayak Iya. oh iya kayak Anjir. apa Gua- bukannya belum bisa terima semua orang tuh bisa terima cuman bersyukur atau enggak Oh, itu iya, aja betul. sih sebetulnya Berarti Pas dia belum kehilang- bersyukur iya, tuh. pas kehilangan baru berasa tuh kan Berasa. kayak Karena emang kadang kita harus ini dulu sih, ngerasa kehilangan supaya kita ngerti cara menghargai. tapi Kalau- sampai kapan harus terus Bener. kehilangan dulu baru menghargai Iya sampai kapan. Berarti lu cara nanggepinnya langsung ninggalin. iya langsung kayak ya udah nunjukin maksudnya apa ya
gue sama cewek lain tuh beda loh, maksudnya gue ada yang apa mungkin cewek lain ada kalau gue iya punya prinsip yang kayak gini loh, maksudnya gue juga nggak bakal ngecewain lu di selanjutnya, jadi kalau misalnya lu emang udah nggak mau sama gue ya udah gue juga nggak rugi gitu. Karena setiap orang beda-beda, balik lagi lu nggak bisa nyamain semua orang, Kebutuhannya beda-beda sih. beda-beda, paling ngebanding-bandingin tuh kayak kurang. buat apa Buat apa anjir? Tanggapan lu kebaca lagi. tanggapan lu terhadap Nah, tanggapan lu deh buat misalnya orang-orang di luar sana atau mungkin crush lu gitu kan yang lagi insecure gitu. Wah, berat ya. Berat banget nih. Dari gua dulu deh. iya boleh Tanggapan buat buat kalian yang lagi insecure. Termasuk gue selalu apa ya? Selalu ngomongin sama diri gue sendiri kalau misalnya lagi insecure. Udah mundur aja. itu kayak jalan terbaik sih daripada bertahan tapi kayak ngerasa nggak enak gitu ya, kayak kadang kayak udah males daripada gue insecure, gue gitu sih, jujur aja gue gitu sih. Nggak, itu lebih ke bercanda. Tapi emang ada buat pikiran gitu. Tapi kayak gini, gue selalu ngomong ke diri gue kalau misalnya lagi insecure nih, pertama gue cari tahu dulu gue kurangnya di mana, apa yang gue insecure segala macam, dan gue mikir itu penting nggak gitu. Misalnya gue kayak kurang di mungkin tangan gue kanan dua-duanya gitu. Enggak bercanda. Maksudnya tuh kurangnya kayak ibaratnya gue hitam misalnya ya, misalnya kan hitam betul tuh kurang gitu kan. Nah, gue bagusinnya tuh dengan cara gue ngebersihin kulit gue biar bersih sebenarnya. Terus kalau misalnya gue mikir lagi nih, kalau misalnya emang dia tuh ngeliat gue apanya. Kalau misalnya emang dari fisik berarti iya emang bukan pasar gua. Iya, bukan market lo lah ya. Market gua. Belajar marketing makanya. Terus balik lagi makanya jadi kalau misalnya gue insecure gue selalu melihat apa yang lebih dari diri gue. Betul. Untuk menutupi yang kurang. Iya, betul. Kalau gitu. Terus sama ya udah kalau misalnya emang nggak bisa mundur aja. Ya, Karena emang harus nggak selalu harus dipaksain. Semua hal yang dipaksakan tuh nggak baik. Sakit sih. Sakit sih. Kalau dari kok udah pulang. Dari Ajeng dulu coba. Apa tadi? Tanggapan lu buat orang-orang yang lagi insecure. Tapi ini dalam konteks hubungan gitu. Misalnya dia insecure karena gue nggak cantik atau gue nggak kaya gitu. Tapi ini dari sisi ceweknya atau cowoknya? Cewek dan cowok. enggak dari Oh iya. cewek aja ya. Cewek aja. Iya boleh. Cowok aja lah ya. Oh ya udah boleh. Ya, boleh banget. Bebas. Jadi kalau misalnya cowok, kadang kan cowok juga insecure gitu loh sama misalnya kayak ceweknya tuh terlalu cantik. Iya, terus kayak independen banget Wow. segala Iya, macam. benar. Insecure ya kan. Nah, cara ngatasinnya itu jadi cowok tuh ada dua tipe ada dua tipe gitu. Yang pertama itu ada yang ya itu insecure. Jadi kalau udah insecure ya udah langsung mundur lah cabut. Tapi ada juga yang satu dia tuh malah ngimbangin, dia tuh malah berusaha untuk memantaskan dirinya itu. Nah, balik lagi maunya seperti apa kebutuhannya tuh kayak gimana maksudnya. Jadi kalau misalnya emang si ceweknya itu worth untuk diperjuangkan, iya benar sih. Ya kenapa harus mundur? Kenapa nggak berusaha? Kenapa nggak harus memantaskan misalnya ceweknya tuh lebih penting dikit kayak gini. Ya udah, lu juga gimana caranya? Maksudnya misalnya ekonomi lu nggak mendukung, tapi lu punya otak kan? Gunainlah itu. Jadi semua tuh maksud Ajeng tuh jangan terlalu beralasan gitu loh. Kayak apa ya udah. Jangan pesimis duluan gitu ya. Lakuin aja gitu loh apa yang baik, lakuin gitu kalau misalnya. Iya, kalau misalnya udah berusaha yang terbaik, misalnya hasilnya juga tetap enggak, dan misalnya si cewek juga tetap nggak mau, ya udah, karena nggak bakal rugi juga sih kayak orang yang nggak mau sama kita. Nggak bakal rugi. Setuju parah gue. Ngapain kita merasa rugi kehilangan orang yang nggak sayang sama kita, yang nggak mau berjuang buat kita gitu kan. Tapi balik lagi sih, lah ceweknya worth it apa enggak? Bukan ceweknya doang sih, orang yang lu perjuangin itu worth it apa enggak? Kalau misalnya nggak worth it, ngapain diperjuangin? Gitu lagi. Kalau dari misalnya
Kalau dari gue apa sih pertanyaannya, lupa kan tuh. Tanggapan tentang orang yang insecure. Yang insecure dalam hubungan. Kalau menurut gue sih tergantung sih. Tergantungnya lu insecure dalam apa dulu, dalam hal apa dulu, dan apakah bisa diperbaiki atau enggak gitu. Apakah hal yang insecure ini Bisa ditutupi. penting atau enggak gitu kan. Kadang ada yang kayak oh gue insecure misal fisik gitu ya, tapi sebenarnya dia cakep, cuma dia emang insecure aja gitu kan, nggak penting gitu kan. Kampret tuh cewek gitu. Iya kan, Cewek-cewek atau cowok gitu. iya kayak gitu. Kalau misal oh gue insecure karena status, nah kalau status kan agak penting nih, mungkin karena berhubungan sama keluarga gitu, misal keluarganya nggak setuju, nah itu ya lu harus tahu kayak gue harus mundur atau enggak. Misalnya kalau emang bisa diperjuangin, misal ya tapi gue mau berjuang gitu, gue mau memantaskan diri, ya silahkan gitu. Tapi ya lu harus lihat situasi dan kondisi juga sih gitu. Tapi kalau misalnya ini khusus untuk insecure karena fisik, misal kayak lu biasa aja nih, terus pasangan lu lebih cakep gitu, dan orang-orang banyak yang bilang kayak kok lu mau sih sama dia gitu. Lu enggak, misal dia orang tuh bilang ke pasangan lo, kok lu mau sih sama dia gitu, dia ini masih biasa aja kan, kok lu mau sih gitu kan, lu cakep, kenapa lu mau sama yang kayak gitu. Kalau menurut gue sih itu pasti susah, tapi jangan dijadiin tolak ukur gitu loh. Karena gue yakin kalau misalnya pasangan lo mau sama lo, meskipun lo biasa aja gitu ya, pasti dia punya pertimbangan lain loh. Dan dia pasti ngeliat sesuatu yang menarik sih. Iya, yang nggak orang lihat, yang orang lihat kan cuma fisik doang gitu. Mungkin pasangan lo ngeliat tuh karena lo baik lo. Biasanya kan kayak gitu. Karena lo kaya, ya kayak gitu. Jadi, dan bener kata Carlos tadi, kayak lo harus cari kelebihan lo tuh di mana. Misal lo nggak punya fisik, nggak punya fisik tuh, seneng banget. Maksudnya lo nggak good looking. Misal lo nggak good looking tapi lo kaya, gitu. Tapi kalau misalnya lo nggak good looking dan lo nggak kaya, seenggaknya lo harus lucu. Sebenarnya kaya juga bukan tolak ukur sih. Iya benar. Kembali lagi menurut aku yang paling penting tuh pemikiran. Kalau misalnya lagi misalnya ya sekaya-kayanya kamu gitu kan, kalau misalnya pemikirannya tetap nggak ada, nggak bisa itu ya benar-benar down juga. Dan misalnya semiskin-miskinnya kamu juga kasar banget kan, maaf banget ya. Tapi kalau misalnya pemikirannya itu bisa mengubah status, iya benar. Jadi bisa disimpulkan kayak sebenarnya yang lebih penting dari status dan appearance gitu, penampilan itu adalah pemikiran dan personality kita gitu ya. Kayak gimana kita ngobrol sama orang, gimana kita berpikir gitu-gitu, itu lebih penting sebenarnya daripada cuman lo ganteng atau kamu kaya. Walaupun itu juga penting sih, cuman ada yang lebih penting gitu. Dan gue mau menambahkan aja sih, melengkapi. Kalau misalnya ada yang masih insecure dengan masalah fisik tentang pasangan, berarti bukan berarti tenang aja, semua itu udah pasangan masing-masing. Selalu aja. Iya. Kalau misalnya emang lu lagi deketin cewek atau cowok dan lu ngerasa biasa aja, tapi dia tertarik sama lu, gas aja. Kenapa? Semua itu punya pasangan masing-masing. Ganteng, cantik tuh relatif, jelek juga sih. Maksudnya jelek juga relatif juga kan. Kita nggak orang jelek tuh kayak gimana? Iya benar. Dan kalau menurut gue ya sayang banget kalau misalnya lu ngejadiin penampilan tuh satu-satunya tolak ukur untuk mencari pasangan. Sangat disayangkan karena klise kan, kayak kita semua bakal tua gitu. Kalau misalnya lu cuma nyari yang cantik, orang yang cantik pun bakal tua dan gak bakal secantik dulu gitu. Tapi saya sering banget denger gitu loh, orang-orang yang udah berumah tangga gitu ya, kayak gimana cara lu melihat cowok atau cewek, ya ini berlaku buat kedua gender, gimana lu cara melihat cowok atau cewek saat lu umur 18 sampai 25 itu bakal beda ketika lu udah menikah 30-an sampai 40 tuh bakal beda gitu. Gimana lu memandang seseorang bakal beda banget. Jadi sayang banget kalau misalnya lu cuma ngejadiin satu hal tuh sebagai tolak ukur untuk serius sama orang, untuk mencari pasangan. Untuk menutup episode kali ini mungkin ada quotes. Lu pasti mau ngasih quotes ya? Bukan quotes sih, mungkin lebih ke jangan. Lo ada nggak? Ada. Ada. Gue sambil mikir nih. Intinya tuh insecure tuh perlu, tapi kalau misalnya itu dijadiin pemikiran banget,
yang terlalu berlebihan itu nggak baik buat kita, buat diri sendiri. Perlunya kenapa? Karena yang bisa ngebangkitin diri kita itu ya karena dari insecure tadi. Makanya kalau misalnya kurang apa ya karena kita tahu kita merasa kurang, jadi kita harus belajar terus kayak gimana nih caranya harus ngisi kekurangan kita. Kan itu jadi nge-up diri sendiri gitu loh. Tapi kalau misalnya terlalu berlebihan kayak yang sampai bikin negatif, bikin terus, minder gitu ya. Nggak kalau udah larinya kepikiran tuh negatif jadinya nggak produktif. Terus semuanya kacau. Jadi malah tambah bukannya nyelesain masalah malah nambah masalah. Kalau dari gua, fisik bisa berubah, tapi pemikiran tidak. Jadi yang harus lu bagusin fisik atau pemikiran. Harta bisa berubah nggak? Bisa. Nah, harta bisa berubah kalau misalnya pemikiran kita tergantung pemikiran. Iya betul. Kalau misalnya nggak bisa ngatur duit, miskin. Itu lagi. Iya betul. Fisik bisa berubah, pemikiran tidak. Jadi alangkah baiknya kita akhiri episode ini ya, dengan insecure ya. Terima kasih kepada kepada fans. Terima kasih kepada Kak Ajeng. Sama-sama. Kepada Salsa. Kepada Carlos, kepada Darel, kepada Andre, kepada Pakoy, kepada Kansa, kepada Bang Gali, kepada Nah, seperti biasa buat kalian yang relate atau lagi ada di fase ini gitu, alangkah baiknya komen juga. Maksudnya semoga apa obrolan kita tadi bisa jadi referensi atau insight buat kalian, bermanfaat lah buat kalian. Ya, jadi sekian untuk episode kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa komen, please komen. Jangan lupa tonton terus dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.